Kalau misalnya ada penambahan karyawan di bulan berikutnya, bagaimana cara kita menambahkannya? Apakah akan mempengaruhi dinamika dari tabelnya? Baik teman-teman, untuk menambahkan karyawan di bulan berikutnya, ya seperti biasa tentunya kita harus membuat copy sheet dulu, ya, untuk bulan Januari. Misalnya sekarang masih di bulan Desember dan kita mau buat jadwal untuk bulan Januari. Oke, kita copy sheet dulu. Oke, create a copy, move to end. Oke. Jadi untuk copy sheet ini kita bisa lakukan dengan beberapa cara gitu ya. Bisa secara manual seperti yang barusan ataukah mungkin bisa dengan menggunakan kombinasi dengan tombol kontrol ya. Jadi ditekan tombol kontrolnya kemudian di drag ke kanan. Baik, kemudian kita rename ya, rename menjadi bulan Januari 2024. 2025. Oke. Nah, untuk menambahkan karyawan baru, teman-teman, jadi jangan diketikkan langsung di bawahnya di sini, gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi atau dia tidak akan dipengaruhi oleh format kondisional yang kita bikin sebelumnya. Ya, jadi tidak akan ada border, tidak akan ada warna dan lain sebagainya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan ini, ya, format painter atau copy formatting, copy format gitu ya, biasanya kita bilang format painter. Nah, kalau misalnya ada tambahan dua karyawan ya, kita cuman perlu ngeblok seperti ini, kita blok aja salah satu satu apa namanya eh, baris lajur ke kanan gitu ya. Jadi kita blok semuanya seperti ini, kemudian kita klik format painternya ya. Kalau misalnya mau menambahkan dua karyawan ya, jadi drag ke bawah sejumlah dua baris seperti ini. Kemudian kita lepaskan. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan karyawan barunya. Misalnya nomor urutnya di sini ada 11, ID karyawannya misalnya 7132 gitu ya. Nama karyawannya misalnya Noviana ya. Kemudian jabatannya sebagai misalnya apa? Sekretaris misalnya ya, secretary. Kemudian karyawan yang kedua ya ada nomor karyawannya misalnya 7133. Kemudian nama karyawannya Joko gitu ya sebagai security. Oke. Nah, jadi tinggal dibikinkan jadwalnya nanti di sini. Nah, kemudian coba kita tes dulu apakah dinamika tabelnya ini masih berfungsi atau tidak gitu ya. Harusnya kalau kita misalnya ketik di sini, eh, ini kan harusnya bulan Januari ya ceritanya ya, bulan Januari 2025. Oke. Nah, jadi dinamikanya masih tetap berfungsi ya. Jadi Sabtu minggunya di sini di tanggal 4 dan tanggal 5. Jadi dia tetap bergeser. Kemudian kalau misalnya kita buat di sini Februari 2025, harusnya tabelnya hanya sampai di tanggal 28 gitu ya. Coba kita enter. Oke, tanggal 28. Jadi masih berfungsi ya teman-teman. Nah, jadi kalau menambahkan karyawan baru cukup menggunakan format painter ini saja. Ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih.